Yang paling utama itu adalah pengalaman yang dibutuhkan oleh individu. Karena setiap individu itu kan punya kecerdasan dan punya kecenderungan yang benar-benar individual. Seperti Ono yang akan kita bahas berikut ini, IQ-nya kayaknya tidak sebaik orang-orang pada umumnya. Begitu juga orang-orang yang dianggap IQ-nya tidak terlalu tinggi itu karena berada pada lingkungan yang tepat, misalkan diberi kesempatan untuk lomba, diberi kesempatan memiliki pengalaman-pengalaman tertentu sehingga dia melejit dan menjadi nyalip orang-orang yang dianggap paling hebat. Yang utama adalah mencari guru yang tepat. Nah, banyak ada yang berpendapat ya bahwa seseorang itu tidak menjadi apa-apa karena apa? Karena belum menemukan guru yang tepat katanya. Guri dari gelas yang gurih langsung ke Bali. Dan lagu-lagunya berbicara tentang lingkungan, tentang reaksi-reaksi terhadap sekolah, pendidikan, sekolah apa? Yang mengkritik sekolah di antaranya seperti itu. Dan itu memang harus disikapi. Kalau mengkritik tanpa karya, mungkin hanya sepintas lalu. Tetapi School Revolution itu dia ciptakan dalam bentuk lagu, terus didengar, ya akhirnya mendapatkan respon yang luar biasa. Jadi kalau mengkritik sesuatu lewat karya, walaupun tidak ekstrim, hanya membuat sebuah lagu, maka menjadi go internasional. Seperti tentang isu lingkungan. Jangan dijual, jangan dijual, jangan dijual. Itu lagu POB seperti itu ya kan. Ternyata dia keliling-keliling untuk masalah lingkungan, di mana-mana didengar. Karena apa? Karena karya seni itu abadi. Semakin sering didengar, semakin berkesan. Makanya bayi yang baru lahir itu di dalam ajaran agama Islam itu perlu diajani. Mengapa? Dan sekarang riset-riset ilmu pengetahuan membuktikan bahwa bayi yang di dalam kandungan yang sering diperdengarkan lagu-lagu Mozart, lagu-lagu Beethoven, itu meningkatkan kecerdasan. Di dalam ajaran agama Islam, ketika di dalam kandungan bayi itu dibacakan surat Yasin, surat Yusuf, dengan lantunan suara yang indah-indah dan dibisiki oleh suaminya di dalam perut itu. Begitu lahir langsung diazanin sebelah kanan dan sebelah kirinya telinganya itu dikomatin. Azan dan komat itu diperdengarkan ke telinganya. Ada apa? Ternyata baru ketahuan sekarang. Apa yang pernah kita dengar sejak kecil itu kalau selalu diperdengarkan musik keroncong, makanya setelah dewasa itu dia akan maniak terhadap musik keroncong. Jadi kalau orang tuanya dulu penggemar dangdut, maka anaknya itu karena sering diperdengarkan waktu bayi itu, maka dia akan maniak dangdut. POB juga sama sekarang itu, karena dia itu lagu metal, banyak orang-orang tahun 80-an, tahun 70-an, nah, pada saat itu yang gandrung tentang musik metal. Sekarang coba lihat aja di ruang komentar setiap ada video tentang POB. Banyak orang-orang yang sudah sepuh, dia itu justru menggandrungi POB yang kita ketahui POB itu kan generasi Z ya. Masih bocah sebenarnya, tapi justru generasi tua itu. Nah, termasuk juga Dimas Senopati. Dimas Senopati itu kan generasi milenial apa generasi Z ya? Oh, generasi milenial ya. Kalau POB itu generasi Z atau Gen Z. Nah, kalau Dimas Senopati kayaknya sih termasuk generasi milenial. Ternyata sampai ada yang berkomentar saya itu adalah seniman musik juga sama Dimas. Tetapi begitu mendengarkan lagu yang dibawakan oleh Dimas, rambut putihku, ubanku pada rontok ketika Dimas menyanyikan lagu-lagu seperti Beethoven, lagu-lagu Rolling Stone, dan masih banyak lagu-lagu Eropa pada saat itu yang digandrungi di Indonesia. Saya sendiri tidak percaya
Kalau dari Indonesia sekarang ini seperti POB digandrungi orang-orang Eropa. Orang Eropa itu kan berebut ketika POB itu pentas di Glastonbury atau di Inggris, di Perancis. Itu ketika lihat videonya, coba lihat. Oh, banyak orang bule yang ingin berfoto dengannya. Kalau dulu waktu saya tahun 1970-an itu 71 kelas 1 SD, 72 kelas 2 SD saya itu. Oh, kalau ada musik-musik dari Eropa itu semua orang sampai terpukau ke layar kaca. Apalagi lihat di Jakarta. Kalau ada artis dari luar negeri Eropa itu datang ke Jakarta, itu yang namanya media massa, wah, dipenuhi dengan berita-berita seperti itu. Nah, begitu sekarang POB datang ke Eropa, digandrungi oleh mereka sampai berebut ingin foto bersama. Berarti yang paling penting itu karya, diberi kesempatan. Mau pakai lomba atau tidak. Bagi yang pede karena sudah terbiasa dari sekolah, itu dibina dengan ikut lomba, maka keberanian akan muncul. Tapi kalau orang tidak pernah ikut lomba, ya sampai kapanpun dia itu nyalinya kecil. Tapi kalau sudah pernah ikut lomba, menang atau tidak nggak jadi masalah. Yang penting pernah ikut lomba dan terus berlomba, itu keberaniannya meningkat. Seperti POB kan tidak menang, tapi keberaniannya meningkat melalui jalur lomba. Tapi itu bukan satu-satunya. Salah satu contoh kan Dimas Senopati itu tidak melalui lomba, tapi go internasional juga di bidang Omet TV ya, di YouTube-nya itu. Tapi dia tidak pernah ikut lomba seperti Putri Aryani di AGT. Oleh sebab itu, kita tayangkan ini ada anak dari SMA 2 Cikarang Barat tanpa bimbingan dari gurunya, karena begitu daftar langsung ikut lomba, tidak sempat latihan, langsung menang. Jadi itu berarti hasil belajar di kelas karena dia pede. Padahal kan SMA 2 Cikarang Barat baru berdiri sekolahnya juga. Ya, tapi kok berani itu. Yang menyelenggarakan lombanya kan UGM. Wajar lah kalau dia itu bangganya berlebih-lebihan dan dia semakin berani karena dapat medali perak. Bahkan kalau di bidang olahraga sepak takraw, apa itu olahraga yang terbaru itu mendapatkan medali emas, medali perak di Jawa Barat ya. Itulah barangkali pentingnya mencari guru yang tepat. Nah, untuk POB berarti yang berjasa adalah gurunya. Begitu juga siswa-siswa yang lain, jangan berkecil hati. Carilah guru yang tepat untukmu. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kontras sekali antara orang bingung dengan umurnya, tapi gigih bekerja, dan siswa yang punya visi jauh ke depan lewat lomba skala nasional. Hidup efektif itu perlu pendidikan yang bermutu. Sop, cing berkah. Mal diborong. Atang tadi rek di video ulah tuh rek diborong. Yang video tuh. Amung dengar. Ada kisah menarik namanya Ono. Ono itu padahal usianya itu 22. Tapi tetap dia ngaku usia saya 12 tahun. Kamu lahir tahun berapa? Cok hitung. Nah, nanti kita dengar ya hitung-hitungannya. Dia ngaku tetap usia saya 12 tahun. Akhirnya tanya sama tukang bakso, sama tukang kopior. Bang, percaya nggak 12 tahun? Iya, saya 12 tahun. Tua begini karena saya kejemur. Sampai berani sumpah. Saya punya KTP. 12 tahun. Gitu. Namanya Gusti Ono. Tapi ujung-ujungnya dia kan minta diborong tuh tahunya itu. Ya kalau mau di video boleh saya borong gitu kan. Asalnya kan tidak mau. Ya udah, sok aja di video aja ya, tapi diborong ya. Lucu. Ono ternyata Ono itu pandai membawa traktor. Dia bilang tadi, kita dengar nanti ya, bahwa dia itu ternyata karena orang tuanya juga memang bertani mempergunakan traktor dan dia juga pinter begitu. Sayang katanya dia dengan sedih hati bilang bahwa adiknya sudah meninggal, tapi kakaknya sudah meninggal, kakaknya sudah menikah. Makanya dia bilang tadi, kita dengar ya, bagaimana dia minta dicariin jodoh. Kemudian saya bilang, ini adalah tip
dan dia kelihatannya perhatian banget, ingin mencari jodoh, dan saya beritahu nih tipnya. Oke, selamat mendengarkan. Ahmad. Karsono. Jawanya. Nah, ini satu orang Barawa. Ono ini pernah pesantren tapi sayangnya tidak tuntas. Yang dia ingat para santrinya pernah punya penyakit buduk masal, bisulan, bahkan ada yang diserang penyakit lumpuh. Yang paling dia ingat kalau mau salat wajib melepas celana bagian dalam, karena takut kena najis. Itulah kenangan yang dia masih ingat hingga saat ini. Bahkan hingga hari ini tidak pernah melanggar aturan itu. Itu menang pakai celana. Pakai sarung doang. Pakai itu. Ente pakai sarung doang. Ayeuna pakai celana jero teu? Ente. Di pesantren mah sarua, urangnya gitu. Saya mah baheula lamun wudu teh di sabalong teh kabeh. Lamun buduk saurang buduk kabeh. Tampaknya program peringatan Hari Santri Nasional telah mengubah citra pesantren berbentuk pola kobong yang seperti itu. Para pejabat lulusan pesantren yang mewarnai Indonesia seperti Mahfud MD dan Gus Dur. Sosok itu kini jadi tauladan dalam penegakan hukum di NKRI. Saya tuh. Tuh. 12 tahun. Oh, bener. Benar. Lahir tahun seberapa? 2002. Mana kene? Ini mah kepoe we. Ono merasa berusia 12 tahun, padahal dia sudah 22 tahun. Tandanya dia tidak pandai berhitung. Ono merasa penampilannya seperti sudah tua. Seperti yang dikatakan banyak orang, Ono mengatakan itu keliru. Dia tampak tua karena sering kena jemur matahari saat mengolah sawah dengan traktor. Padahal dia itu memang 22 tahun, tapi ngotot tetap berusia 12 tahun. Akang mah paingan bungeun. Geus cukupnya. Ah, tuh non. Sok. Cing berkah. Mal diborong. Atang geus tadi rek di video ulah atuh bener rek diborong Yang satu video tuh. Amung ada geus. Bandingkan dengan video berikut. Pendidikan itu harus mencerdaskan anak bangsa. Berikut ini sekelompok siswa, inisiatif ikut lomba, belum sempat bimbingan dengan gurunya, tapi jadi juara. Ingin tahu seberapa kecepatan membaca, terus seberapa paham terhadap makna, ide pokok, dan mengisi yang teks rumpang untuk mungkin bagian grammar atau tata bahasanya. Kali ini ada kejutan dari UGM dalam memotivasi pelajar seluruh Indonesia. Ini adalah terobosan baru yang dilakukan perguruan tinggi. Biasanya siswa yang berlatih untuk lomba itu merasa kecewa karena pemenang medali itu selisih angkanya sangat tipis. Sehingga yang kalah merasa tidak puas karena merasa sudah setara. Tapi di UGM pemenang lomba tidak hanya satu medali, bahkan medali perunggu sampai puluhan jumlahnya. Sehingga banyak siswa merasa berprestasi dan jadi motivasi. Berikut ini adalah Dimas Senopati yang memiliki suara emas, sehingga setiap kali dia upload video di YouTube, penontonnya dalam jumlah yang tak terhingga. Cukup menggiurkan ya. Tetapi sayang tidak sepopuler pemenang lomba di AGT seperti Putri Aryani. Kenapa bisa begitu? Karena kalau lomba itu mereka itu sudah teruji, sehingga Putri Aryani dulu tidak ada apa-apanya ketika belum memenangkan di AGT. Tetapi begitu keluar sebagai pemenang, walaupun bukan pemenang satu, tetapi di Amerika, di Eropa, sampai lagu-lagu yang diciptakan Putri Aryani begitu dahsyatnya. Itulah pentingnya lomba. Nah, Dimas Senopati ini walaupun suaranya merdu dan YouTube-nya dahsyat, tetapi tidak sedahsyat Putri Aryani. Makanya banyak para kolega, para netizen menyarankan, Dimas tolong dong ikut lomba, katanya begitu. Sebenarnya lomba itu bukan satu-satunya, tapi alternatif untuk bisa go internasional, diantaranya seperti itu. Tetapi jalur Dimas Senopati yang memiliki channel pribadi ternyata terbukti bisa terkenal dan boleh dikatakan semua orang saat ini di Indonesia ya itu banyak yang menggandrungi lagu-lagu yang dibawakan Dimas Senopati itu. Nah,
Apa untungnya kalau ikut lomba? Nah, kalau ikut lomba itu dalam waktu singkat dahsyat publikasinya. Padahal sebenarnya bukan lombanya itu sendiri yang menentukan masa depan itu, justru upaya. Bukan keberuntungan, sebenarnya lebih dari kepada jerih payah, usaha maksimal. Itulah yang harus diperankan kepada anak-anak. Tetapi kali ini lomba yang diselenggarakan UGM itu justru menguji hasil PBM di kelas. Karena anak-anak itu tidak sempat dilatih oleh gurunya untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh UGM seperti pengakuan berikut ini. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, aduh jawabannya ya. Iya. Yang jadi juara pertama lomba dari UGM itu dari sekolah mana? Yang juara pertama, ingat nggak? Iya. Harus dilihat dulu ya. Sebenarnya informasi yang pertama kali tahu informasi dapat dari siapa? Siapa yang pertama kali? Oh, coba jawab. Gimana pertamanya? Bisa tahu dapat informasi kompetisi. Pakai mic tuh, pakai mic. Coba. Sang Tribun, terus saya tertarik, jadi saya ikut. Terus pertama ngajak Awa, terus Awa ngajak Dayana. Gimana, Wak? Dia ngajaknya, Wak? Iya, Cara ngajaknya. dia bilang ke saya, gue mau ikut lomba nih, lomba bahasa Indonesia. Lu kalau mau tertarik, ikut yang Inggris aja, Wak. Terus saya akhirnya tertarik. Saya ikut yang Inggris, saya ngajak dia. Oh gitu. Kenapa bahasa Inggris yang diambil? Karena saya suka bahasa Inggris. Terima kasih kepada pihak Universitas Gadjah Mada yang sudah melakukan lomba dengan cara yang berbeda, di mana lomba itu pemenangnya bukan hanya satu, tapi puluhan, mungkin juga ratusan. Sehingga kalau kita dengar dari pengakuan anak-anak ini bingung sebenarnya pemenangnya itu dari sekolah mana saja. Yang jelas anak-anak ini merasa bangga ketika mendapatkan medali perak, medali perunggu, saya sebagai juara. Padahal pemenangnya dalam jumlah yang tak terhingga, sehingga anak-anak sendiri bingung sebenarnya pemenangnya itu ada berapa puluh atau berapa ratus dari Sabang sampai Merauke. Itulah menurut pengakuan dari anak-anak yang ikut lomba kali ini. Perlu diketahui bahwa saya pernah mewawancara anak-anak TK SD ketika dilombakan ternyata tidak keluar sebagai pemenang, mereka itu kecewa. Sebaiknya semua perguruan tinggi di Indonesia menyelenggarakan pola lomba itu seperti Universitas Gadjah Mada. Pemenangnya tidak hanya 1, 2, 3. Juara 1 saja bisa berpuluh-puluh. Bahkan juara 2, juara 3 bisa beratus-ratus. Karena penduduk Indonesia itu kan dari Sabang sampai Merauke di atas 270 juta. Jika para siswa-siswa itu pada ikut lomba dan pemenangnya banyak, maka mereka itu akan termotivasi ikut lomba apapun juga, apakah musik, tari, olahraga, matematika, fisika, kimia. Dan realitanya kan yang go internasional itu bukan siswa-siswa yang terbaik di bidang lomba. Seperti salah satu contohnya POB itu kan tidak jadi juara, tapi tembus ke Eropa. Itu sebagai bahan gambaran. Makanya wajar jika kita mengucapkan terima kasih kepada Universitas Gadjah Mada yang mempelopori cara lomba seperti itu. Tujuan kita kan sebenarnya membangkitkan motivasi siswa agar jangan sampai seperti Ono yang dari Karawang tadi yang kita wawancara. Umurnya 22 tahun, dia masih ngaku 12 tahun karena tidak termotivasi untuk belajar. Dia itu pesantren nggak tuntas dan sekolah pun kelihatannya seperti itu jadinya. Gimana Pak? Juara apa sih bahasa Indonesia? Juara berapa? Medali perunggu. Dua-duanya perunggu? Saya perunggu, ini perak. Bahasa Indonesia? Aku Inggris. Ini dua-duanya Inggris, dia Indonesia. Oh, yang bahasa Indonesia dapat perunggu? Iya. Gimana kok bisa dapat perunggu? Caranya waktu itu kan UGM nasional dari Sabang sampai Merauke, kok bisa sampai dapat perunggu tuh? Coba ceritakan sih Pak.
Iya kan kita emang sistemnya apa elektronik gitu Pak. Jadi jawabnya dari Google Form. Nah, mungkin kalau bahasa pembahasannya soal literasi gitu. Jadi kebanyakan baca-baca terus ngejawab. Berapa sekolah sih yang ikut? Banyak Pak, sampai 2000-an gitu. Yang ingat SMA mana aja? Ada dari Jambi, terus dari Papua sampai ada iya, Pak. ada Papua. Palembang juga ada ya. Sebutin. Yang ingat aja, yang ingat. Dari sekolahnya atau dari daerah itu? Terserah. Ada yang dari Surabaya juga. Ada yang dari Surabaya. Ada Surabaya. Dari Tambun juga ada. Tambun mana? Tambun ini Pak. Pengkolan ada. Tambun itu SMA Tambun atau SMA ada, SMK ada. dari Tambun sini, Tambun Bekasi ya? Ada peserta? Ada. Ya? Juara bahasa juga, bahasa Indonesia. Iya. Perunggunya banyak? Iya Pak, banyak. Yang juara 1, 2, 3 itu kan 3 orang. Terus yang medali emas cuman ada beberapa orang. Yang paling banyak tuh perunggu. Yang paling banyak. Berarti kejuaraannya perunggu itu bukan cuma 1. Iya. Tapi berapa kira-kira untuk bahasa Indonesia perunggunya ada berapa buah? Banyak Pak. Banyak berapa? 100-an ada. Kuliah dimanapun kan yang diperlukan itu adalah secari kertas bukti bahwa dia itu telah memiliki prestasi di bidang itu, karena lomba itu kan tidak main-main ya, seluruh kemampuan dikerahkan. Kita lebih percaya kepada hasil lomba daripada hasil tes tulis sebenarnya. Karena apa? Kalau lomba itu kan ada dewan jurinya, dan dewan jurinya juga tidak main-main. Berkat kemenangan Putri Aryani di AGT, dengan sendirinya memotivasi untuk muncul kembali di bidang rekaman. Karya-karyanya semakin banyak karena apa? Orang percaya dan dia pun semakin pede. Jadi intinya lomba itu membangkitkan motivasi seperti halnya Putri Aryani. Sekarang ini kan setiap album yang keluar pasti dinanti orang, karena terbukti bahwa dia adalah orang berprestasi. Itulah barangkali pentingnya semua perguruan tinggi meniru Universitas Negeri Gadjah Mada ya. UGM kan sebagai tauladan kita bersama, dan kali ini dia memberi kepeloporan. Nah, untuk selanjutnya seperti Dimas Senopati, tidak usah dimotivasi untuk lomba juga dia sudah jelas-jelas berprestasi ya kan. Jadi kalau ada sekarang itu para netizen mengatakan, Dimas tolong dong ikut lomba di skala internasional, banyak netizen yang menyarankan seperti itu supaya seperti Putri Aryani katanya. Padahal kan Dimas itu tidak usah ikut lomba. Justru kalau bisa orang-orang yang sudah berprestasi seperti Dimas, Putri Aryani itu tidak boleh ikut lomba lagi, sudah saja. Toh sekarang dia sudah populer. Kan tujuannya lomba itu diantaranya memberikan motivasi supaya dia bersemangat dalam membuat karya. Begitu. POB itu gagal menjadi juara gara-gara dianulir, bukan karena kalah di dalam kompetisi. Begitu juga dengan Putri Aryani, itu tidak menjadi juara pertama. Tetapi dari segi vokal kan penyanyi, ya kan? Yang lain lawannya kan bukan penyanyi di AGT itu. Walaupun dia itu tidak jadi juara pertama, baik POB di skala nasional atau bahkan di lokal ya, atau Putri Aryani di AGT, tetap yang namanya lomba kalau sudah masuk final itu sudah jadi juara, sudah go internasional. Mari oleh sebab itu kita bina anak-anak kita dalam bentuk lomba apapun.